Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diah Septiantri Lestari dari SDN Modongan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 kelas 132 dari Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas saya yaitu tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun fasilitator saya yang selalu membersamai saya dalam membantu dan memahami materi pembelajaran, yaitu Bapak Ferdiansyah Karnain beserta pengajar praktik saya, yaitu Ibu Fitriah Budiarti. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dibuat oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, atau dan kata lain berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Dengan meyakini bahwa setiap anak terlahir unik, mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, kemampuan, dan lain-lain pasti berbeda juga. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, agar mereka merasa nyaman saat belajar, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid dengan mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai kebutuhan belajar mereka. Tentunya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Lantas, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mempertimbangkan yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas seorang murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Faktor-faktor profil belajar murid diantaranya 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. 2. Pengaruh budaya. 3. Gaya belajar. Dan yang terakhir, preferensi kebudayaan majemuk. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan. Keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua.
Selanjutnya, mengamati murid ketika mereka sedang beraktivitas atau saat menyelesaikan tugas, yaitu observasi. Kemudian, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostis. Kemudian, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid atau sharing. Kemudian berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya dan membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, Bapak dan Ibu bisa melaksanakan seluruh strategi pembelajaran berdiferensiasi atau memilih salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yang pertama yaitu diferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Strategi pembelajaran berdiferensi selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Kemudian, apakah ada keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentu saja ada, yaitu keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Berikut penjelasannya. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan meresponnya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara tepat, sekaligus menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kodratnya, maka hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan berdasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah dalam pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan selanjutnya antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi mampu mewujudkan visi guru penggerak, di antaranya mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berpusat pada siswa atau student center, yaitu pembelajaran yang mengundang siswa untuk berperan aktif di dalam setiap pembelajaran. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu di dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat nilai-nilai budaya positif yang harus dilaksanakan, di antaranya tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, aktif dan kreatif,
serta menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya sebagai bentuk pengimplementasian budaya positif yang ada di sekolah. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.